Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah mengaruniakan beribu-ribu nikmat di atas muka bumi ini, termasuk nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir di majelis taklim Nurul Hidayah. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, dan juga para pengikutnya yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan bersama belajar mengenai sudah halalkah harta, atau apakah harta dan usaha kita sudah terbebas dari riba. Jawaban ini akan dapat kita temukan setelah kita belajar apa itu riba. Apa itu riba, sehingga kita mengetahui apakah harta kita, usaha kita sudah terbebas dari riba. Silakan ibu-ibu dicatat, ini materi penting, karena ketika kita memahami materi ini, maka insya Allah kita akan terhindar dari dosa besar. Sebagaimana kita ketahui bahwa barang siapa yang menginginkan kebaikan atau kebahagiaan di dunia, maka dia harus memiliki ilmu. Barang siapa yang ingin meraih kebahagiaan di akhirat, maka dia harus memiliki ilmu. Barang siapa yang ingin kebahagiaan dua-duanya di dunia dan di akhirat, maka dia harus memiliki ilmu. Oleh karenanya kita harus memiliki ilmu agar kehidupan kita di dunia ini kita dapat meraih kebahagiaan sebagaimana doa kita di setiap hari. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terkadang doa kita tidak sejalan dengan apa yang kita lakukan. Kita doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi perilaku kita belum menggambarkan, belum menjelaskan, belum menuju kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya di siang hari ini kita belajar mengenai riba pada umumnya, sehingga setelah kita belajar kita bisa mendapati jawaban apakah harta kita, apakah usaha kita telah terbebas dari riba. Kita mulai dari yang pertama, ibu-ibu, bahwa riba itu secara bahasa artinya adalah bertambah, aziyadah, bertambah. Ya, suatu menjadi riba apabila ia bertambah. Ada pertanyaan, tambahan yang bagaimana? Tambahan kalau 100 naik 200, tambahannya mau iya, berarti tambahannya 200. Kalau saya punya uang 100.000, saya beli baju 100.000, saya jual 120.000, itu tambahan, Bu? Gimana? Itu riba? Kalau ada tidak. Tidak. Iya, itu apa namanya? Jual beli. Baik. Jadi tambahan yang dimaksud di sini adalah tambahan yang dipastikan. Tambahan yang dipastikan. Ketika kita menjual suatu benda seharga 100, kita jual 120, keuntungan 20, itu tidak pasti tambahannya. Bisa jadi hari ini tambahannya 20, besok bisa jadi 40 karena laku 2. Tidak pasti jual beli. Nah, jadi yang dibolehkan itu tambahan yang tidak dipastikan.
sebagaimana Allah telah menguji hambanya dengan kebaikan dan juga keburukan. Ketidakpastian sebagai cobaan. Nah, ini ketidakpastian antara ada kebaikan, ada keburukan. Oleh karenanya kita perlu memastikan tambahannya ini. Ya, secara bahasa riba adalah tambahan. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah dijelaskan ayat 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Kata memusnahkan ini dalam bahasa Arab itu adalah yamhaku. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Nanti kita akan jelaskan kaitannya, maksud dari memusnahkan itu apa dan maksud dari menyuburkan itu apa. Yang kedua, ini tambahan tadi ya Bu ya. Menurut istilah riba itu bertambah atau keterlambatan dalam menjual harta tertentu. Bertambah atau keterlambatan dalam menjual harta tertentu. Nanti kita konfirmasi maksudnya keterlambatan itu di mana. Itu ya. Jadi kita perlu ketahui dulu di awal bahwa riba secara istilah itu adalah bertambah atau keterlambatan dalam menjual harta tertentu. Dalam menjual harta tertentu ini maksudnya bagaimana? Misalnya kita menjual emas, dengan kita jual emas kita terima rupiah. Kita jual emas hari ini, emas kita sudah diserahkan, tetapi terlambat penyerahan uangnya besok. Nah, ini namanya juga riba. Itu ya Bu ya. Ibu jual emas hari ini, Ibu terima besok. Berarti tambahan yang Ibu terima, misalnya Ibu untung, itu riba. Ya, kalau kita melihat definisi secara istilah, jadi bukan hanya bertambah, tapi juga adanya keterlambatan dalam menjual harta tertentu. Kalau harta ribawi memang perlakuannya berbeda. Harta ribawi itu ada 6 komoditas, nanti kita jelaskan. Nah, di antaranya adalah emas. Kalau kita jual emas, maka perhatikan, jangan ada keterlambatan. Atau emasnya dikirim besok, uangnya sudah diberikan, sudah diterima oleh penjual. Itu juga keterlambatan. Bagaimana hukumnya? Hukumnya berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma para ulama, hukumnya riba ini adalah termasuk dosa besar. Bukan dosa kecil nih Bu, dosa besar. Dan juga riba termasuk 7 dosa yang membinasakan. Oleh karenanya kita jaga diri kita dan keluarga kita dari riba. Allah tidak pernah mengumumkan perang di situ, di dalam ayat. Allah tidak pernah mengumumkan perang dalam Al-Quran terhadap pembuat dosa apapun, tidak pernah, kecuali dosa yang memakan riba. Kita perang dengan yang memiliki bumi, langit, gunung. Bayangkan Bu, pakai senjata apa? Kalau perang dengan orang yang mempunyai bumi, langit, dan gunung dan seisinya, kita mau menggunakan senjata apa? Kapan perangnya? Di akhirat. Kepastiannya adalah di akhirat, adalah neraka. Di padang mahsyar berarti dia mengizinkan perang dengan Allah. Padang mahsyar. Maka di akhirnya adalah neraka dan kekal di dalamnya. Siapa yang menghalalkan hukum riba bahkan divonis kafir, keluar dari Islam. Karena apa? Karena dia telah mengingkari kewajiban yang diketahui seluruh umat Islam. Adapun orang yang melakukan riba tanpa menganggap hukumnya halal, divonis fasik. Orangnya fasik, rusak. Oleh karenanya kita tidak bisa berdebat lagi kecuali sudah jelas di situ hukumnya haram dan dosa besar.
Cuma kita sekarang mau mempelajari apa riba itu, jenis-jenisnya bagaimana, contohnya bagaimana. Bahkan Al-Mawardi berkata tidak suatu agama samawi selain Islam, samawi ini selain Islam ya, seluruh agama samawi pun menghalalkan riba. Jadi nggak ada yang menghalalkan riba. Seluruh agama samawi selain Islam itu juga sama, tidak ada yang menghalalkan riba. Allah berfirman menjelaskan syariat umat-umat terdahulu di dalam surat An-Nisa ayat 161, dan disebabkan mereka memakan riba padahal sungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Jelas sudah ya hukum riba ini, maka kita harus mengetahui bagaimana prakteknya, Bu. Dalil dari Al-Quran jelas di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah ini ya, ada perbedaan. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jadi sudah, kalau kita mau mengembangkan harta kita, mau harta kita berkah, mari kita melalui pintu jual beli. Berarti bagaimana caranya? Kita harus mengetahui di dalam jual beli hukum-hukumnya. Di antaranya adalah kita pastikan syarat jual beli terpenuhi. Kita pastikan rukun jual beli terpenuhi. Ini sudah solusi, Bu. Ya, jadi yang boleh, yang halal adalah jual beli, yang haram adalah riba. Jadi kalau misalnya ibu-ibu punya uang 1 juta, jangan sampai ibu manfaatkan 1 juta ini untuk keuntungan atau benefit duniawi. Contohnya, tetangga ibu butuh 200.000, ibu kasih pinjam, besok kembalikan ya 270.000. Ingat, dilarang, ini termasuk dari riba. Tapi beda cerita kalau jual beli. Ya, misalnya kita pengen beli kulkas, ya kan? Kita bilang ke tetangga, saya butuh duit, buat apa? Beli kulkas, pinjam. Kalau akadnya pinjam, ya mengembalikannya sama 5 juta. Tapi kalau misalnya tetangganya memang mau keuntungan, ya dia beli kulkas dulu tetangganya, ya kan? Beli kulkas, ya sudah, kalau sudah beli kulkas, nih kulkasnya saya jual kepada Anda, saya beli 5 juta, saya jual 5,5 juta. Mau nggak? Mau, sepakat, deal, halal. Tambahannya halal. Itu yang disebut jual beli. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada harga, ada sigo atau akad di situ. Saya jual, saya beli. Sempurna. Ini yang dihalalkan. Jadi ibu-ibu pastikan ketika ibu-ibu bertransaksi, apa ini akadnya nih? Kalau jual beli, ibu dikasih apa? Dikasih barang atau dikasih uang? Pastikan. Ya, kalau dikasih barang ya terjadi jual beli. Seperti kita biasa melakukan transaksi jual beli, seperti itu. Itu yang dibolehkan agama. Solusinya, ketika Allah mengharamkan suatu perbuatan, Allah gantikan. Jadi ketika riba diharamkan, Allah ganti dengan jual beli. Ya sudah. Sekarang kalau ibu butuh punya uang banyak, misalnya ada 10 juta, itu uangnya mau berkembang, jangan ditambahkan tanpa ada transaksi jual beli. Udahlah, saya simpen di lembaga keuangan A gitu ya. Ada tuh pertambahan. Itu kalau misalnya akadnya adalah pertambahan yang terjadi bukan atas dasar bagi hasil, maka bisa dipastikan tadi ya, penambahannya pasti. Berarti itu bisa termasuk dari riba. Ingat lagi, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat berikutnya 278 sampai 279 Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, dipanggil, hai orang-orang yang
iman. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Di situ ada kata jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita tahu ini riba, kita tinggalkan. Sisanya, pokoknya itu halal bagi kita. Nah, tambahan yang kita terima itu haram. Kita harus keluarkan itu. Dan kita bertaubat tidak mengulanginya. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Nah, ini dia ancamannya, memerangimu. Bahkan bukan yang memerangi pelaku riba adalah Allah dan Rasul yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Dengan senjata apa kita bisa menghadapi itu nanti di padang mahsyar? Dan diakhiri dengan kenistaan atau kehancuran, yaitu neraka jahanam. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, kita tahu, kemudian kita tobat, maka bagimu pokok hartamu. Jadi ketika kita bertobat, pokok harta kita halal. Ya, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Jadi ketika kita bertaubat, pokok harta kita halal. Misalnya kendaraan kita dari riba nih, misalnya nih Bu, pokoknya berapa? Itu halal, 20 juta. Tambahannya itu berapa? Nah, ini yang tidak halal. Kita perlu keluarkan dan kita bertaubat. Di situ bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulanginya lagi. Gitu ya Bu ya. Jadi solusinya adalah pengharaman riba ini dengan jual beli, ya, dengan jual beli yang dilakukan setelah syarat dan rukunnya terpenuhi. Jadi jangan sembarang jual beli juga, Ibu. Kita harus pastikan benar nggak jual belinya. Sebagaimana kita pelajari kemarin, jangan sampai jual beli itu terdapat goror atau ketidakpastian. Syaraksi bahkan berkata dalam ayat-ayat tersebut Allah menjelaskan ada 5 ancaman untuk memakan riba. Jadi dari ayat-ayat itu ternyata ketika diambil kesimpulan terdapat 5 ancaman. Yang pertama itu bagai kemasukan setan. Sebagaimana firman Allah, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit jiwa. Ya, ini ancaman yang pertama. Suatu masa di padang mahsyar mereka bagaikan ya berdirinya itu orang-orang yang makan riba itu berdirinya seperti kemasukan setan. Yang kedua, ancamannya itu selain seperti kemasukan setan, ancamannya kemusnahan. Makanya tadi di awal saya jelaskan yamhaku, memusnahkan. Allah memusnahkan, arti memusnahkan itu bukan memusnahkan secara keseluruhan. Bukan memusnahkan sedikit semuanya, tidak, tapi memusnahkan dengan cara perlahan-lahan. Allah musnahkan dengan cara perlahan-lahan. Bisa jadi bendanya jadi hilang. Ada orang yang melakukan pekerjaan yang tidak halal, contohnya adalah riba. Dia bungakan uang misal, bisa jadi uangnya itu ada di luar ya, tapi bisa jadi nggak kembali karena tadi Allah memusnahkan. Artinya memusnahkan juga bisa menghilangkan, hilang hartanya. Oleh karena itu kita pastikan ini, ketika kita mendapatkan harta itu dengan jalan riba, sudah pasti otomatis harta itu bisa jadi
musnah dengan cara dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut pendapat ahli tafsir lainnya, itu musnah, keberkahannya hilang. Musnah itu keberkahannya yang hilang. Jadi hartanya ada tapi nggak berkah. Kalau misalnya ibu-ibu misalnya membeli suatu benda, kemudian ibu beli itu dengan cara yang halal, benda itu bermanfaat, benda itu mendatangkan kebaikan-kebaikan, benda itu mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan buat ibu, buat masyarakat, dan lain sebagainya, berarti harta yang ibu terima dari hasil yang halal. Tapi kalau dihasilkan dari riba, bisa terjadi apa yang terjadi? Harta yang kita dapatkan akan hilang keberkahannya. Ya, artinya ketika kita gunakan harta itu tidak berkah, mendatangkan kebaikan, kebaikan yang banyak, bahkan kemanfaatan, dan tidak dapat digunakan oleh pemilik, bahkan tidak dapat digunakan oleh ahli warisnya menurut ahli tafsir. Jadi bukan hanya dia hilang keberkahannya, tapi juga dia tidak dapat menggunakannya. Jadi ahli warisnya juga tidak dapat menggunakannya. Sayang-sayang, gitu ya. Dan yang ketiga ancaman itu adalah perang. Nah, perang ini yang paling dahsyat ya. Perang, firman Allah yang juga saya sudah sebutkan bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Al-Baqarah 279. Perang dengan Allah dan Rasulnya. Gak ada. Kita gak berani ya. Yang maha besar, yang maha agung, yang menciptakan kita, kita durhaka kepadanya dengan kita mengumpulkan harta melalui riba. Karena itu riba menzalimi orang lain. Orang lain usaha keras gitu ya, kita duduk santai manis. Ya, terzalimi apa tidak? Terzalimi. Sudah pasti dia itu ya mengembalikannya plus tambahannya. Nah, ini perlu kita hindari. Yang keempat, ancamannya adalah kafir. Firman Allah, dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Berarti ketika kita tidak meninggalkan, tidak beriman. Ya, seperti itu pemahamannya. Lanjut terus. Ini sudah di mana-mana, Bu. Riba itu sudah di mana-mana. Bahkan kalau seandainya suatu penduduk negeri ya sudah marak perzinaan dan ribawi, maka sudah telah menghalalkan azab Allah buat penduduk negeri tersebut. Hadis yang saya sudah sampaikan, perzinaan di mana-mana. Ada online, ya kan? Iya. Offline ada, online ada. Hati-hati. Riba juga sama, ada offline, ada online. Masya Allah, menjerat masyarakat. Ya. Dan di akhir ayat riba Allah berfirman, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Tafsirnya, orang akan menjadi kafir bila menghalalkan riba dan berdosa jika memakannya. Oh, halal, kafir. Tetap memakannya, berarti dia dosa. Termasuk ini dosa besar. Yang kelima, ancaman adalah kekal di neraka bagi orang-orang yang menghalalkan riba. Firman Allah, orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 275. Sudah dijelaskan, jangan kembali lagi. Hindari, jauhi. Solusinya gimana? Stop. Gak mau. Berhenti. Itu solusi itu. Udah solusi terbaik itu berhenti. Jadi kita pastikan saja semuanya yang kita dapatkan ini terhindar dari riba. Ya. Hadis Nabi. Ini saya langsung bacakan. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, jauhi 7 hal yang membinasakan. Nah, itu yang saya sudah sebutkan. Termasuk dosa, 7 dosa yang membinasakan. Yang membinasakan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah itu?
Apa itu tujuh dosa yang membinasakan? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, membuat kekuatan selain Allah. Yang kedua, sihir. Nah, ini membinasakan. Hati-hati, sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak. Membunuh, hindarkan. Ini kalau misalnya kita lihat sekarang ada pembunuhan, nah itu termasuk 7 dosa yang membinasakan. Sudah dapat dosa, dia juga binasa di dunia dan di akhirat. Memakan harta riba, jadi dia termasuk nih dalam 7 dosa yang membinasakan. Memakan harta anak yatim, ini juga sama. Kalau kita punya anak yatim, hati-hati. Kalau memang ada hartanya dia, maka kita tidak boleh memakannya. Yang berikutnya, ya, lari dari pertempuran dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina. Muttafaq alaih, hadisnya sahih. Jadi termasuk ini memakan riba, termasuk 7 dosa yang membinasakan. Di hadis lain bahkan dari Jabir, ia berkata, Rasulullah mengutuk orang yang makan harta riba, pemberi harta riba, penulis akad riba, dan sanksi transaksi riba. Mereka semuanya sama. Solusinya gimana? Solusinya kita pertama berhenti, yang kedua ada jual beli. Ya sudah, kita bertransaksi jual beli. Kita ada modal, kita belikan, kita jual. Ini solusi. Modalnya dari mana? Cari modal yang halal. Ada yang punya maharnya dijual buat usaha. Halal gak? Halal. Ada yang ngasih, ya kan? Makanya tadi Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Bisa jadi dari sedekah. Sedekah. Nih, ada yang sedekah. Buat apa? Buat modal usaha. Jarang-jarang, ya kan? Otomatis biaya produksinya turun. Karena dia dapatkan modalnya tidak ada tambahan. Dia dapatkan modalnya dari sedekah. Kalau sedekah dikembalikan apa tidak? Tidak. Saya sedekah 100 juta ke ibu, nih beli mesin roti. Otomatis harga rotinya tidak mahal karena biaya produksinya dari sedekah. Jadi Allah itu sudah berfirman menyuburkan sedekah. Menyuburkan sedekah, ibu-ibu. Jadi solusinya itu selain kita tadi melakukan jual beli gitu ya, terus dan ada konsep lain yaitu sedekah. Jadi kita tidak memperkaya melalui riba, kita perkaya melalui sedekah. Nah, ini kadang-kadang kita juga bingung, nggak yakin dengan janji Allah. Janji Allah pasti, tapi kita kadang-kadang mau sedekah takut-takut. Takut ya, padahal konsepnya itu Allah ganti berlipat-lipat. Coba seperti sebutir benih kan gitu, yang tumbuh 7 butir. Coba kita lihat aja pohon, kita tanam nih pohon dari satu biji, terus menghasilkan berapa buah, ya kan? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, banyak nggak? Itulah konsep sedekah. Allah menyuburkan sedekah. Nah, mengikis kita, mengikis. Jadi kalau kita sedekah juga, jadi mengikis kita bahwa ini harta adalah amanah, titipan dari Allah untuk kita gunakan dan untuk kita berikan kepada yang berhak. Kalau kita punya harta yang sudah mencapai nisab, bisa kita sedekahkan wajib, yaitu zakat. 85 gram emas, dicek harga emas berapa hari ini, ibu cek, waduh harga 1,4 misalnya. Saya lihat misalnya di situ ada tabungan ibu 300 juta, wajib zakat karena di atas 85 gram emas. Ternyata dicek masih 60 juta, berarti ibu belum wajib zakat.
Belum wajib, tapi boleh nggak sedekah? Boleh, bebas kalau itu. Mau berapapun itu. Mau ibu sedekah 100, 200, Allah akan ganti. Dan tadi kan ayatnya, menyuburkan. Wa yurbis sodakot. Dan Allah suburkan sedekah. Nah, makanya konsepnya itu dalam berekonomi harus ada ini kita sedekah. Kita nafkah diri, ya ibu buat makan, buat keluarga, buat sedekah juga ada, gitu ya. Jangan sampai seminggu nggak sedekah, sebulan nggak sedekah, jangan. Setahun nggak sedekah, jangan. Setidaknya, ya kan, adalah di seminggu itu kita sedekah. Wah, sehari, 2 hari, alhamdulillah. Ini iman kita ini. Iman kita. Kalau perilakunya kita ajarkan dari sekarang, anak-anak juga bersedekah, ya kan? Ini kan akan terbentuk nanti dalam perilakunya, memberi, gitu ya, memberi. Konsepnya tadi kita pakai sedekah. Makanya di sini kita bisa membuktikan kekuatan sedekah itu dengan sedekah bisa mengurangi biaya-biaya. Nah, sedekah. Misalnya ada yang sedekah nih, saya sedekah. Misalnya saya sedekah untuk sekolah, ya, sekolahnya jadi murah nggak? Dananya semua dari sedekah, ya kan? Ya murah, nggak ada biaya-biaya, nggak ada biaya dari mana pembangunan yang mengembalikan lagi atau tidak, nggak ada, karena dari sedekah. Itu kan. Misalnya rumah sakit didirikan dari sedekah, ya kan? Peralatannya dari sedekah. Apa yang terjadi? Biaya rumah sakit jadi murah. Makanya ini kita perlu mengembalikan pengetahuan bahwa ayat Allah yang luar biasa ini, ya Bu ya, yang memiliki kandungan dan makna yang besar, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, ini perlu kita terapkan. Ketika kita memakan riba, ingat harta kita akan dimusnahkan. Ketika kita bersedekah, harta kita akan disuburkan. Dan kita nggak perlu takut dengan janji Allah. Allah la yukhliful mi'at. Allah tidak pernah mengingkari janji. Allah akan balas. Ya. Nah, ini konsepnya nih. Ya, jadi sekali lagi, ketika kita memakan riba, Allah akan musnahkan. Hindari riba, lakukan yang halal melalui jual beli. Dan ijma, ini setelah Al-Quran mengharamkan, hadis juga demikian, ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama hukum riba haram. Dan setiap muslim yang melakukan transaksi pinjam-meminjam, jual beli, itu berkewajiban terlebih dahulu mempelajari ilmunya. Jadi sebelum ibu-ibu minjam, jual beli, yuk pelajari ilmunya. Jangan sampai ketika ibu melakukan transaksi pinjam-meminjam, ibu melakukan manfaat atau mengambil manfaat dari pinjamannya. Ada orang yang terlilit utang, saya minjem dong 2 juta. Ya udah nih 2 juta, tapi besok kembaliin ya 2,5 juta. Jangan. Ini kalau seandainya tidak belajar, dia akan terjerumus ke dalam riba. Makanya sebelum kita melakukan transaksi pinjam meminjam, jual beli nih Bu ya, kita juga sama harus belajar fikih muamalahnya agar kita tidak termasuk ke dalam riba, dan kita terhindar dari transaksi haram walaupun syubhat. Dan kita yang nggak mau belajar ini, wah malas belajar fikih muamalah, maka dia dosa, ya, dan dalam kesalahan. Kalau kita mau bertransaksi jual beli, mau bertransaksi pinjam meminjam, ya kita harus belajar fikih muamalahnya Bu. Kalau enggak, ya kita dalam kesalahan terus dan dosa terus. Makanya saya tadi sudah jelaskan di definisinya, nanti kita bahas lagi nih jenis-jenisnya riba. Jadi bagaimanapun juga orang yang tidak tahu hukum muamalah, ya, dan dia tidak mau mempelajari, dia akan terjerumus ke dalam riba, sengaja maupun tidak disengaja.
Saya juga hati-hati. Saya masih mempelajari juga, ibu-ibu. Pelajari. Wah, ini riba nih. Gitu. Enggak. Nah ini, kalau ada yang nanya, ya saya akan menjawab. Jadi sama, saya mempelajari. Kalau enggak, kita akan terjerumus dalam riba. Diriwayatkan oleh ulama salaf bahwa mereka melarang hukum transaksi niaga sebelum mempelajari fikih muamalat agar tidak terjerumus dalam riba. Kenapa? Dasarnya adalah dari Umar radhiyallahu an. Umar, sahabat Umar, ibu. Ketika Umar berjalan di pasar, Umar mengatakan kepada penduduk yang ada di pasar, la yabi fi suqina illa man qad tafaqaha. Jangan ada yang jualan di pasar kita kecuali paham fikihnya. Itu Umar. Bahkan Umar mengatakan, yang mau belajar tentang harta, ya, fikih muamalah, kepadaku. Yang mau belajar tentang hukum waris, belajar kepada Zaid bin Haritsah. Jadi Umar itu bahkan ada bukunya, Bu. Buku fikih ekonomi Umar. Nah ini Umar saja bilang begitu di pasar. Dengar, tidak ada yang jualan di pasar kita kecuali dia paham fikihnya. Silakan yang mau bertanya tentang harta, ya, fikih muamalah, tanya kepadaku. Ini Umar. Luar biasa. Bahkan diriwayatkan dari Ali, ia berkata, orang yang tidak mengerti fikih muamalah dan melakukan niaga, ia akan berlumuran riba, kemudian berlumuran, kemudian berlumuran. Nah itu, ibu ya, dasarnya, definisinya. Sekarang jenisnya, Bu, macam-macamnya. Intinya riba ada dua. Pertama riba dain. Tuh, riba dain, yaitu riba yang ada dalam akad utang, seperti pinjam meminjam uang dan jual beli tidak tunai. Ini bukan maksudnya jual beli tidak tunainya haram, bukan. Tapi nanti kita jelaskan satu-satu. Jadi pertama nih, jenisnya terbagi dua, ya Bu, riba dain ini. Riba dain ada dua. Pertama, penambahan hutang saat jatuh tempo. Penambahan hutang saat jatuh tempo. Bentuknya gimana? Misalnya seorang punya kredit terhadap orang lain dalam bentuk pinjaman uang, atau jual beli berjangka, jual belinya karena cicil, gitu ya. Tatkala jatuh tempo bayar, gitu, debitur tidak mampu membayar, saya nggak bisa bayar. Maka pihak kreditur menambah jangka waktunya. Udah, saya tambah lagi nih jangka waktunya, seminggu lagi misal pembayarannya. Syaratnya hutangnya bertambah. Nah ini termasuk riba dain namanya. Ya, kalau hutang juga sama, hutangnya jadi nambah, nggak bisa langsung sekarang nambah ya. Nah ini riba dain. Misalnya Pak Ahmad beli mobil, Pak Khalid seharga 50 juta, akan dilunasi dalam 3 tahun. Ketika jatuh tempo pembayaran, Pak Ahmad tidak memiliki uang pada saat itu buat bayar ngelunasin. Maka Pak Khalid menyampaikan, aku beri lagi tenggangan waktu 1 tahun lagi, syaratnya hutangnya nanti tambah ya, jadi 55 juta. Ini tambahan inilah yang disebut riba. 50-nya pokoknya halal, 5 jutanya haram. Bertaubat kembali kepada Allah dan jangan mengulang lagi. Gitu ya. Itu yang pertama. Riba bentuk ini juga paling berbahaya dan sangat diharamkan. Di dalam fikih itu, dalam fikih muamalat bisa disebut ini, beri aku tambahan piutang, aku beri tambahan tenggangan waktu. Tuh, biasanya Bu. Ada Bu? Ada. Ya, ini berarti kita jauhi Bu, kalau ada. Yang kedua, ini dalilnya Al-Imran 130. Hai orang-orang iman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Itu kan berlipat ganda. Dia punya hutangnya 50 juta, jadi 55 juta. Ya kan minjamnya 50 juta. Kok bertambah 5 juta? Beda lagi dengan jual beli, Bu. Beda lagi. Kalau jual beli itu kan dia modal beli mobil 50 juta, dia tambah kan keuntungannya jadi 55 juta. Halal nggak? Halal. Kalau yang tadi itu hutangnya dia tidak mampu membayar, jadi bertambah. Itu. Beda kan Bu? Yang satu tadi tambahannya dipastikan, yang satu tidak dipastikan. Bisa jadi itu juga jual belinya belum tentu laku.
Ya kan? Bisa jadi ada tawar-menawar. Jadi 53 juta ditawar. Bisa kan? Bisa, namanya jual beli. Ya, Qatadah menafsirkan ayat ini adalah bentuk riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu riba yang dilakukan pada masyarakat jahiliyah dahulu sebelum datangnya Islam. Seorang menjual barang tidak tunai hingga jangka waktu tertentu. Kalau waktu jatuh temponya telah datang untuk membayar, pembeli tidak mampu melunasinya, dia harus bayar lebih dan waktunya bisa diundur. Ya udah, nggak apa-apa, besok bayarnya ya, ditambah tapinya. Nah, ini namanya riba. Yang kedua, riba yang disyaratkan pada akad pinjam meminjam. Kalau tadi waktu jatuh temponya nambah karena tidak mampu membayar, kalau ini di awal sudah disyaratkan. Di awal sudah disyaratkan. Bentuknya tadi orang yang kredit, ya, seorang kredit kepada orang lain dengan persyaratan debitur membayar lebih uang yang diterima. Ya udah, ini saya kasih pinjam 3 juta, nanti pengembaliannya 3,5. Ini udah di awal sudah disebutkan. Ini nggak boleh. Kalau di awal disebutkan ya sudah, berarti itu tidak boleh. Beda cerita kalau ibu minjam 3 juta, ya di awal tidak ada pernyataan penambahan, ya sudah, pengembalian 3 juta untuk 1 tahun. Ternyata yang dipinjemin nambahin sendiri, dibayar 3.500.000 misalnya, itu boleh. Karena itu bukan akad di awal, itu sedekah dia, gitu ya. Itu dibolehkan. Tapi kalau sudah di awal akad ada penambahan yang sudah dipastikan, termasuk riba. Jenis ini disebut riba qard, riba pinjam meminjam, karena ribanya terdapat pada akad pinjam meminjam. Jadi di awal sudah ada tambahannya, Bu. Itu ya, beda cerita dengan dia mengasih. Setelah dibayar, setelah jatuh tempo dia bayar, dia kembalikan dan dia memberikan yang terbaik. Misalnya tambahan, dikasih misalnya tambahan baju gitu ya, boleh. Itu kan di awal tidak ada penyebutan. Jadi bisa saja tambahannya berupa baju, bisa jadi bisa uang dan lain sebagainya, kebaikan-kebaikan lain. Di mana persyaratan riba pada saat akad qard berlangsung dan bukan pada saat jatuh tempo. Nah itu ya. Kalau riba itu ya berarti yang pada akad, bukan pada saat jatuh tempo, Bu. Ini namanya riba pinjam meminjam. Gitu ya. Kayak tadi, saya butuh uang 1 juta, kemudian dipinjemin 1 juta, pengembaliannya 1,5. Ini termasuk riba yang disyaratkan pada akad pinjam meminjam. Dalil haramnya riba qard ini firman Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang yang beriman, nah, kalau beriman berarti tinggalkan solusinya itu. Kalau tidak, berarti bisa jadi ya dia kafir karena melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib ini, Bu, meninggalkan itu wajib. Kalau sudah ada ayat ini, meninggalkan itu wajib. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Memerangi. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu dan kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Pokoknya halal. Kita perlu berhenti dan tidak mengambil lagi. Ayat ini menjelaskan bahwa kreditur yang bertaubat dan meninggalkan transaksi riba hanya boleh mengambil sejumlah uang yang ia pinjamkan. Jadi hanya boleh yang dipinjemin aja, nggak boleh ada tambahan, dan sisanya adalah penganiayaan. Kesian, Bu, ini akad sosial, tolong menolong, masih saja orang tolong menolong karena Allah ya, ikhlas karena Allah, mengharap ridho Allah, ternyata ada manfaat dunia. Ya udah, nanti pembayaran dilebihkan ya, terserah. Nah ini nggak boleh. Ada kata dilebihkan, berarti sudah ada penganiayaan. Karena namanya pinjaman sejatinya itu adalah perbuatan
baik, amal soleh yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika diiringi dengan mengambil manfaat duniawi, maka bisa dipastikan itu tidak mengharap ridho Allah, tapi malah mengharap murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya bantu saja. Kalau kita memang mau investasi, jangan di situ. Kalau mau investasi, ya uangnya dibelikan barang-barang kebutuhan pokok dan jualah. Atau ada yang memang jualan butuh modal, ibu-ibu kelebihan dana, ya sudah, kerjasamalah bagi hasil dengan penjual yang kekurangan modal. Yang kelebihan modal bingung mau kemana? Ya, di sini banyak yang kelebihan modal atau kekurangan modal. Nggak boleh bilang pas-pasan, karena perkataan adalah doa. Jangan, doakan yang baik-baik. Alhamdulillah selalu. Ya. Alhamdulillah. Ya, pas-pasan. Jangan nanti jadi pas. Doa, ini doa, Bu. Pas belanja ada duitnya. Harusnya lebih ya kan? Ya Bu ya. Ada belanja, ada ini, ada gitu. Pokoknya Bu, ingat Ibu, perkataan adalah doa. Jadi kita hadirkan aja ucapan-ucapan yang baik, baik. Kul qaula ma'rufa wa kul qaula ma'rufa. Katakanlah ucapan atau perkataan yang baik-baik, dan perkataan itu kan doa. Ya, para ulama sepakat bahwa setiap tambahan dari pinjaman, atau bisa disebut itu ada bunganya gitu ya, dipersyaratkan oleh kreditur pada akad pinjaman, itu termasuk riba. Jadi bagaimana? Ya sekarang kita muhasabah. Kenapa orang-orang kaya yang dermawan ini nggak mau ngasih pinjaman? Kenapa? Apakah kita yang suka minjem itu kadang nggak mau membayar, bahkan lebih galak? Kebanyakan begitu. Berarti dia tidak. Justru bukan yang tidak baik itu bukan kita minjem. Waduh, itu aib. Enggak. Minjem boleh. Yang aib itu yang minjem nggak mau ngembalikan. Itu yang salah. Itu dia zalim kepada yang memiliki harta, dan termasuk memakan harta dengan jalan yang batil. Ya kan? Justru sudah bagus dikasih pinjaman, nggak ada ditambah manfaat sama tetangganya. Coba kalau minjemnya ke yang lain, yang bukan saudara gitu ya. Jadi perlu dipahami, makanya ilmunya saya sudah sampaikan tadi. Pahami dulu ilmunya, biar tahu adab dalam hutang piutang. Jangan sampai ketika ibu ditagih mana, langsung keluar bahasa-bahasa yang tidak baik. Ya kalau memang sudah hutang, ya itu wajib dilunasi ibu. Kepada siapapun ibu minjam, mau itu ada tambahan atau tidak, itu memang sudah wajib. Nah, kalau sekarang sudah tahu, berarti berhenti dengan tidak mengambil itu riba tersebut. Ya, hukum riba dain diharamkan karena apa? Mendatangkan dampak negatif. Nah, itu. Kenapa itu diharamkan? Karena mendatangkan dampak yang negatif atau tidak baik terhadap individu dan juga masyarakat. Individu dampaknya misalnya kebutaan nurani. Nuraninya buta. Pelaku riba biasanya bisa terjangkit penyakit egois. Bisa terjangkit penyakit serakah. Bisa terjangkit penyakit kikir. Bisa jadi terjangkit penyakit budak harta, yang berakhir dengan kondisi yang dijelaskan pelaku riba tadi, seperti kemasukan setan. Nah itu Bu, kenapa kok jadinya dia itu buta nuraninya? Itu karena tadi dampak negatif bagi individu. Oleh karenanya sudah kita cukupkan dengan sifat cukup, qanaah, sifat syukur, sedekah, begitu ya Bu ya. Insya Allah ketika kita sudah qanaah,
sudah syukur, sedekah, kita terhindar dari keinginan yang berlebih sehingga mengambil riba. Kan gitu, Bu. Ini yang membuat kita terdorong memakan riba itu apakah karena itu keinginan apa kebutuhan? Kebutuhan biasanya. Nah, sekarang kita carinya berarti kebutuhan itu kita palingkan deh solusi terbaik. Ya udah kita cari yang syariah, gitu kan? Yang dibolehkan. Itu, Bu. Yang dibolehkan. Ya kalau ibu mengambil dengan cara jual beli boleh nggak? Boleh. Cicilan boleh nggak, Bu? Kredit? Boleh. Jual beli yang penting itu dijual beli. Tadi tidak ada pertambahan yang ketika dia tidak mampu membayar mengasur, ada penambahan piutangnya. Ya berarti cari yang syariah. Kan saya sudah sampaikan. Ya kan? Sekarang ada solusinya. Kita tidak perlu khawatir, dan janji Allah sudah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk yang di muka bumi ini. Masih tidak percaya bahwa Allah tuh memberikan rezeki kepada kita sehingga kita takut, sehingga kita memakan riba karena nggak percaya dengan semua orang sudah punya rezekinya masing. Terus kita takut sehingga kita berpaling dari janjinya dan kita memakan riba. Jadi ingat ini bahwa Allah memberikan rezekinya sudah ada rezekinya. Ya. Dan yang kedua, ya. Yang kedua, orang yang ini bagaikan orang yang gila harta tadi ya. Dampak terhadap masyarakat apa? Dampak terhadap masyarakat itu bila mana riba telah beredar, menjalar di kehidupan sebuah masyarakat, maka akan terlihat efek negatifnya dari sisi sosial dan ekonomi. Dari sisi sosial apa? Pertama, masyarakatnya dipenuhi dengan rasa egois. Nggak mau, egois. Kalau masih ada masyarakat yang saling tolong-menolong, alhamdulillah. Ini yang dimauin Islam. Karena kan semuanya tadi tolong menolong, sedekah, pinjaman kan nggak ada. Kalau dalam Islam itu ya udah meminjam mengharapkan ridho Allah. Bahkan ketika dia nggak mampu itu ya sudah sedekahkan gitu kan. Jangan ada juga embel-embel, waduh banyak Pak Ustadz. Ya kalau memang itu hutang ya hutang, Bu. Sebelum disedekahkan itu hutang. Hutang wajib dikembalikan, Bu. Nggak usah gimana-mana. Ibu dapat pahalanya, Bu. Setiap itu sebelum dikembalikan hutang, Ibu dapat pahala. Pahala sedekah kepada dia. Ketika sudah dikembalikan, alhamdulillah. Itu ya uang Ibu kembali. Dia yang meminjam juga merasa terbantu. Ternyata dia gagal dalam hidupnya, jatuh ya bangkrut. Ibu bilang, yaudah saya sedekahkan. Terbaik itu, pahala membantu dapat, pahala sedekah dapat. Itu Islam indah, solusi. Cuman sekarang saya sampaikan tadi di pertengahan, kita harus muhasabah. Kenapa orang yang kaya dermawan ini kok nggak mau keluar dari permukaan? Mungkin gara-gara takut. Yang dipinjeminnya tadi galak, atau nggak mau mengembalikan, atau yang minjemnya juga nggak tahu ilmu bahwa itu wajib dikembali, malah pura-pura lupa, nyumpet. Aduh, astagfirullahaladzim. Banyak istighfar. Kenapa harus ngumpet? Kenapa harus lari? Itu kewajiban. Nggak mungkin masuk surga kalau ada hutang. Kalau belum ada duit ya jelaskan, jangan lari, ditagih, atau jangan mengatakan kata-kata yang kotor. Kemarin kan sudah minjem, ya dikembalikan. Ini katanya ada yang galak. Galak itu benar Pak Ustadz, galak. Nih, ini dampak yang nggak belajar sebelum melakukan transaksi pinjam meminjam. Kalau udah belajar nggak mungkin galak, justru berterima kasih. Justru kalau misal kita punya utang itu, Bu,
Kita punya utang tuh. Harusnya tuh kita, karena kita punya utang ya, kita cepat-cepat mengembalikannya. Ya kalau misalnya sudah waktunya kita pembayaran, kita udah janji sama dia, tepati janjinya. Kita misalnya ada harta di rumah, ya sudah, tutupi dengan harta itu. Solusi terbaik, jualah harta itu, tutupi hutang. Masih sayang Pak Ustadz? Nah? Iya, nggak apa-apa. Kalau buat kebutuhan pokok, silakan. Gak jadi masalah. Islam membolehkan. Tapi jangan sampai dengan pinjaman itu kita berbohong, kita mengingkari janji. Berbohong, didatengin, ada uang, nggak ada, padahal ada. Bayar besok, siap. Tertakti besok ditagih, nggak bayar, nggak jadi. Mengingkari janji. Jangan sampai kita jatuh ke dalam kebohongan dan mengingkari janji. Nah, ini dampak sosial, Bu. Masyarakatnya egois. Bukan saling tolong-menolong, bukan, egois. Masyarakatnya jadi ada dua golongan, yang kaya, yang miskin. Ya, seperti yang terjadi di negara kapitalis. Golongan kaya ini senang-senang dengan kondisi uangnya, yang diberikan kepada yang miskin usaha, ya kan? Yang terjadi kemudian dia mengambil manfaat dari manfaat dunia ini. Nah, ini tidak boleh. Atau nanti yang kaya misalnya, mana jaminannya? Jaminannya dia nggak sanggup bayar, dijual, jaminannya ditutup utangnya, kelebihannya juga diambil. Ini sungguh sangat menzalimi. Tidak ada belas kasih sayang. Ini kita harus hindari agar apa? Agar kita terhindar dari sifat egois. Kesimpulannya apa? Sistem ekonomi kapitalis ini, golongan kaya semakin kaya, golongan miskin semakin miskin. Kesian juga, ya Bu ya. Kesian Bu. Ya kalau kita tolong menolong, kasih sayang, sedekah, ini kan terjadi antar masyarakat sehingga saling bahu membahu, ya kan? Kasih sayang, persatuan, gitu ya. Dalam sisi ekonomi apa yang terjadi dampak negatifnya? Ya biasanya investasi menjadi mati. Dengan ada riba, investasi mati. Sulit karena tinggi nih akses untuk pinjaman sekian, pengembaliannya ada biaya-biaya ini. Jadi mau investasi jadi sulit, modalnya susah karena tinggi bunganya. Mati kan investasi? Mati. Coba diturunin, bahkan nggak ada. Emang ada Pak Ustadz? Ya bisa pakai bagi hasil, mudorobah, bisa. Ya kalau kita harta kita pengen bertambah, ya bukan dipinjemin. Kita juga berserikat sama pelaku usaha, kita bermudorobah sama dia, berbagi hasil sama dia. Di sini ada pelaku usaha banyak. Iya. Mana coba yang mau contoh? Siapa di sini? Yang usaha Juli itu nggak ada ya? Ada, mana angkat tangan? Ibu usaha apa Bu? Warung sembako. Iya, Ibu kalau mendapatkan modal itu, modalnya itu harus pengembaliannya tinggi ya, ada biayanya. Bagaimana? Apa Ibu mau ngambilnya atau enggak? Enggak ya. Jadi Ibu kan sulit untuk meluaskan usaha kan, modalnya jadi susah. Coba seandainya misalnya Bu ya, misalnya ada modal, misalnya dikasih modal 5 juta, cukup nggak Bu? Cukup ya, warung sembako cukup 5 juta ya. Iya. Ini misalnya bagi hasil 5 juta. Ibu nih saya modal 5 juta sama Ibu, investasi ke Ibu, bagi hasil ya Bu ya. Nah, nanti bagi hasilnya itu misalnya per bulan 60-40, bisa jadi Ibu
60, bisa jadi yang pemilik modal 40. Nah, ibu tapi nggak mengeluarkan itu, berarti kan barang-barangnya itu punya modal gitu. Ibu nggak mengeluarkan sama sekali kecuali ibu hanya tenaga dan waktu. Jadi setiap saat, setiap bulan tuh bagi hasilnya 60-40. Bulan pertama untungnya misalnya 1 juta, bagi hasilnya berapa bu? Ya 60-40, jadi 600-400. Ibu 600, pemilik modal 400, ya kan? Bulan depan untungnya misalnya 600.000, berarti berapa 60-40-nya? 400-200. Begitu bu. Pasti nggak tambahannya? Tidak pasti. Betul nggak? Ada tadi ada 1 juta, ada 600, ya kan? Kan memang begitu jual beli, betul nggak? Itu dibolehkan. Itu bu. Jadi perlu ini kita juga memahami. Jadi orang yang punya ilmu, iya kan, punya harta, dia berbagi juga dengan orang yang usaha dan punya ilmu juga, sehingga klop di situ, modalnya halal, ya kan? Ini yang sekarang yang pelaku usaha juga harus punya ilmu agar apa? Tahu mana modal yang halal, mana modal yang diberkahi, caranya bagaimana. Kan ada solusi bu. Seperti halnya Allah mengharamkan perzinahan, Allah membolehkan pernikahan. Allah mengharamkan riba, Allah membolehkan jual beli. Selain jual beli ada lagi sistem Islam, musyarakah, mudorobah, bagi hasil. Kalau ibu punya modal 50 juta, si B punya modal 50 juta, usaha bersama-sama, modal 100 juta, sama-sama bagi hasil bergantung porsi modal yang diberikan. Berarti ketika dia 50-50 berarti 50-50. Kalau modalnya tadi 50 juta berarti nanti bagi hasilnya 50%, 50%. Begitu juga kerugiannya ditanggung 50-50. Misalnya rugi nih, biar usaha jalan lagi kita harus nombok rugi. Butuh berapa modalnya? Misalnya butuh 30, berarti 50-50, 15-15. Adil. Ketika untung 100 juta pun dibagi lagi 50-50. Ada solusi. Ya, untuk usaha kita bisa maksimal, bisa mendapatkan keberkahan modal dan juga kehalalan modal. Dan riba ini juga bisa menurunkan daya beli masyarakat. Ya bu ya, daya beli masyarakat. Sekarang kalau ibu lihat uang 10 juta dulu 30 tahun yang lalu, 10 juta itu bisa beli apa bu? Hah? Sembako penuh. Ibu umurnya berapa bu? Hah? 49 tahun. Berarti 20 tahun yang lalu ibu 10 juta itu beli apa bu? Banyak pokoknya ya. Kalau sekarang gimana? Banyak juga apa gimana? Menurun kan? Nah itu dia. Ya. Jadi ada penurunan di situ. Ya, yang tadi saya sudah sampaikan. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Menurun, memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Daya beli masyarakat juga turun. Ya. Sekarang kita juga merasakan itu. Apalagi ketika ditimpa Covid. Betul apa tidak? Daya beli menurun. Sekarang juga sama, kalau saya tanya ya, di pelaku usaha A, pelaku usaha B, gimana? Lagi kurang gitu kondisinya. Daya beli menurun. Menurun bu. Dulu mah ibu 10 juta bisa banyak mungkin ya bu ya. Kalau sekarang mah 10 juta kecil ya bu ya. 100 juta dulu gimana bu? 100 juta beli mobil ya. Dapat nggak bu 100 juta beli mobil sekarang? Turun nggak bu? Iya, itu dampak apa namanya bu? Ya gitu. Dan riba ini secara ekonomi juga menyebabkan harga barang dan jasa menjadi tinggi. Nah ini, harga barang dan jasa menjadi tinggi. Itu bu.
Makasih Bu. Yang kedua tadi riba dain, riba utang piutang. Yang kedua adalah riba bai atau riba jual beli. Ini objeknya terjadi pada akad jual beli. Nah, hati-hati nih. Saya sampaikan ya Bu ya, biar ibu-ibu jual belinya tidak tergolong atau tidak jatuh pada riba. Pertama, riba jenis ini, riba bai dibagi menjadi dua. Ada riba fadl. Riba fadl itu adalah ya, menukar harta riba yang sejenis dengan ukuran atau jumlah yang berbeda. Harta riba sejenis. Ini saya jelaskan ya, harta riba maksudnya apa? Harta riba itu adalah harta yang merupakan objek riba. Itu harta riba Bu. Harta yang merupakan objek riba. Apa itu harta objek riba? Satu, emas. Dicatat Bu. Kedua, perak. Ketiga, makanan pokok yang disimpan waktu yang lama. Tuh ya Bu ya. Sejenis itu maksudnya apa? Sejenis itu jenis harta riba. Ya. Emas dengan seluruh macamnya satu jenis. Perak dengan seluruh macamnya satu jenis. Makanan pokok dengan seluruh macamnya satu jenis. Gitu ya. Ya, sejenis harta riba. Misalnya Bu ya, kurma dengan seluruh macamnya satu jenis, mata uang dengan seluruh macamnya satu jenis. Nah, ukurannya maksudnya ukurannya yang jumlah berbeda itu adalah tidak sama ukurannya. Misalnya seperti ini Bu, tidak sama ukurannya. Kita ingin menukar satu gantang kurma jenis sukari dengan dua gantang kurma jenis barhi dengan cara tunai. Nah, ini ada jenis yang berbeda dan ukurannya juga beda. Atau menukar 100 gram emas baru dengan 200 gram emas yang lama, yang udah usang dengan cara tunai. Ini juga sama. Berbeda. Ada perbedaan di situ. Yang tadi 100 dengan 200. Atau menukar 10.000 kertas dengan 9.800 logam dengan cara tunai. Nah, ini juga tidak sama. Artinya jenisnya sama tapi nominalnya beda. Ini tidak boleh. Ya. Ini yang disebut namanya riba fadl. Riba apa? Fadl. Dasarnya apa Bu? Dalil hadis diriwayatkan dari Ubadah bin Somit bahwa Nabi bersabda, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, gandum ditukar dengan gandum. Ya Bu ya. Bulat ya, garam. Kemudian gandum bulat ditukar dengan gandum bulat, gandum panjang ditukar dengan gandum panjang. Haruslah semisal, harus sama. Semisal dan sama ukurannya serta tunai. Itu syarat ya Bu. Sama, ukurannya sama, semisal dan tunai. Kalau emas dengan emas berarti sama, tunai ya ukurannya sama. Tapi kalau beda gimana? Kalau jenisnya beda, misal emas dengan rupiah, beda nggak Bu? Beda. Kalau sama emas dengan emas harus sama semuanya, ukurannya sama, semisal juga emas dengan emas, terus juga tunai. Tapi kalau berbeda jenisnya, misalnya emas dengan rupiah, maka diberlakukan ukurannya boleh berbeda, syaratnya tunai. Misalnya 1 gram emas dengan uang tunai 1.400.000. Beda nggak Bu? Beda. Cuman syaratnya harus tunai. Itu. Karena kalau beli emas, pastikan belinya secara tunai. Gitu ya. Itu riba fadl. Yang kedua, riba nasiah. Riba nasiah itu disebabkan karena keterlambatan serah terimanya. Terlambat serah terima barangnya. Nasiah itu berarti menukar harta riba dengan harta riba yang ilatnya sama atau sifatnya sama, tapi caranya tidak tunai. Itu bedanya di caranya tidak tunai. Ilah ini maksudnya apa? Ilah
Ilah itu adalah barang yang merupakan objek tukar-menukar sama ilatnya. Sama-sama makanan pokok. Jadi kalau makanan pokok ditukar makanan pokok harus tunai. Gitu, atau emas dengan emas, kurma dengan kurma. Itu harus tunai. Serah terima kedua barangnya dilakukan harus tunai. Tidak boleh terlambat. Misalnya menukar 1 gantang kurma dengan 1 gandum dengan cara tidak tunai, ini namanya riba nasi'ah. Harusnya kalau 1 gantang kurma ya gantang kurma dengan 1 gantang gandum, ini kan beda jenisnya ya, harus tunai biar nggak riba. Rupiah dengan emas tunai, walaupun beda kan jenisnya, ukurannya juga beda. Syaratnya cuma 1 tunai. Jangan sampai ibu beli terus penerimaannya besok tidak tunai. Ini namanya riba nasi'ah. Ya, diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa Nabi bersabda, menukar emas dengan emas adalah riba kecuali dilakukan dengan cara tunai. Itu jelas. Ya, menukar gandum bulat dengan gandum bulat adalah riba kecuali dilakukan dengan cara tunai. Jadi kalau nggak tunai jadi riba. Maka daripada itu kita perlu belajar sebelum melakukan transaksi muamalah. Kurma dengan kurma adalah riba kecuali dilakukan dengan cara tunai. Menukar gandum panjang dengan gandum panjang adalah riba kecuali dilakukan dengan cara Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa menukar barang yang sejenis harus tunai. Sejenis bu, emas dengan emas, emas dengan perak dengan perak, harus tunai. Sabda Nabi, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ubadah di atas, fa idza ikhtalafat hadhil asnad fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Apabila jenisnya beda, menukar barang yang tadi ya, misalnya tadi emas dengan rupiah, syaratnya harus tunai saja. Kalau emas harus sama bu, kalau emas dengan emas, bukan tunai saja. Misalnya 1 gram logam mulia antam dengan 1 gram logam mulia antam, nggak boleh tuh beda, gitu ya bu ya. 1 gram mulia antam dengan perhiasan, ini nggak boleh. Iya, harus saja jenis, harus tunai juga. Tapi kalau jenisnya beda bu, syaratnya harus tunai saja, gitu ya. Makanya nanti kalau ibu-ibu transaksi beli emas, perhatikan ini baik-baik. Macam-macam harta riba yang tadi ya bu ya, ada 6 yang di dalam hadis disebutkan oleh Ubadah di atas. Uang emas dengan perak, ilatnya barang berharga sebagai alat pembayaran. Yang sedangkan 4 jenis makanan tadi, ada gandum bulat, ada kurma, ada garam, ada gandum pajang. Ini ilatnya atau sifatnya bahan makanan pokok. Ya, bahan makanan pokok yang tahan lama. Kalau misalnya seperti apa bu? Kalau kita yang tahan lama apa? Beras ya bu ya? Beras. Apalagi bu selain beras? Yang makanan pokok. Makanan pokok. Misalnya kalau kita beras, ada lagi kalau di sana tuh ada kacang Arab gitu ya bu ya? Gandum, jagung gitu ya bu ya? Itu kan tahan lama, berarti perlakuannya sama gitu ya. Kalau dikiaskan ya perlakuannya sama. Kaidah dalam riba, dalam tukar menukar harta riba ada 5 kemungkinan. Yang pertama, menukar harta riba dengan harta riba yang sejenis, tadi emas dengan emas, dan mata uang rupiah ditukar dengan rupiah. Biasanya kan ada nih kalau lebaran ya, rupiah dengan rupiah. Sama kan? Sama. Ibu misalnya nuker 2 juta, uangnya pecahannya 20.000. Ada tambahan nggak bu? Kalau ada tambahan berarti itu riba. Tapi dosa nggak kalau yang dosa. Terus gimana bu caranya? Caranya cari yang tidak ada tambahan. Banyak di lembaga keuangan nggak ada penambahan. Lembaga keuangan syariah juga sama, di lembaga keuangan lain juga sama, tidak ada penambahan kecuali di luar itu yang memang melakukan jual beli uang. Ingat kalau jual beli uang itu
termasuk ini tadi emas dengan emas. Makanya kalau ibu nuker uang ya 2 juta, ibu ngasihnya nanti kepada dia 2.100.000. Berarti ribanya berapa? 100. Tapi ibu dapat 2 juta saja. Yang uangnya itu 20.000 won. Uang yang ibu keluar ya itu 2.100.000. Paham tidak? Nah itu sama perlakuan tadi, emas dengan emas, perak dengan perak, harus dilakukan sama jenisnya, nominalnya, dan harus tunai. Itu Bu. Jadi ukuran keduanya sama, serah terima kedua barangnya harus sama. Kalau seandainya syarat pertama tidak terpenuhi, ukurannya keduanya nggak sama, Bu, akad ini disebut riba fadl. Keduanya nggak sama, riba fadl. Jika syarat keduanya tidak terpenuhi, akad ini disebut riba nasi'ah, itu tidak tunai ini Bu. Jadi ibu dapat emasnya besok, berarti namanya riba nasi'ah. Gitu ya. Oke. Hikmahnya apa Bu? Diharamkan riba jual beli ini. Hikmahnya adalah 1, menutup celah riba utang piutang. Makanya ditiadakan. Takutnya nanti ketika dia melakukan transaksi jual beli ya, yang ada mengandung unsur ribanya, ini diharamkan. Kenapa? Agar tidak terjadi riba hutang piutang, riba dain. Ya. Oke. Sampai di sini mungkin ada beberapa pertanyaan dari ibu-ibu, silahkan. 1, saya apa namanya? Siapa lagi? Selain ibu, nanti silahkan maju ke depan. Ini ada mic-nya. Silakan yang mau bertanya maju ke depan. Ibu. Iya, silakan yang mau bertanya lagi, silakan. Ini Bu. Di sini Bu. Nih. Bisa ya? Sini kan ke belakang. Oke, coba. Bisa. Kelihatan nggak Bu? Mi, umpat ke sana Mi. Umpat. Kayaknya Coba, Bu. jelas banget. Mati lagi. Halo. Takut itu Mi, takut. Meledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong disimak ya Bu ya. Jangan ngobrol, harus khusyuk katanya biar dapat ilmunya. Amin. Yang saya tanyakan ini Pak Ustadz, misalnya kita punya harta, misal perhiasan atau berupa uang, misalnya nilainya sama dengan emas 85 gram, kan itu wajib dijakati ya. Misalnya kalau kita begini ya, takut pada waktunya lupa, kita menyicil misalnya sedekah setiap minggu, misalnya gitu ya, kita keluarkan harta kita setiap minggu, pada waktunya misalnya kita nggak zakatin, itu boleh nggak? Iya. Ya, ke satu. Keduanya, tadi kan Pak Ustadz bilang riba, misalnya kita menukarkan uang, kalau lebaran kan suka pada nukerin uang ya Pak. Nah, kadang 100.000 itu jadi 90.000 uang kita tuh. Jadi yang 10.000-nya ke dia lah gitu. Kalau dihitung rugi mah rugi, karena kita butuh ya udah diterima aja lah, ikhlas aja gitu. Itu masuknya kita dosa apa enggak gitu. Nah itu aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Iya. Yang pertama mengenai zakat mal, harta yang sudah mencapai nisab 85 gram emas, maka dia wajib menzakati. Kalau ibu punya
hartanya bentuk uang tunai, maka uang dari 85 gram emas itu senilai, kalau sekarang itu kita hitung berapa Bu? 1,4 ya Bu ya. Misal 1 gramnya 1.400.000 dikali 85 gram emas, berarti ibu punya uang 119 juta wajib zakat. Ya, 2,5-nya dari itu berapa? Berarti ibu wajib bayar zakatnya 2.975.000, dan itu berlalu 1 tahun. Jadi kalau misalnya ibu awal kepemilikan hartanya itu dicatat sekian gitu ya, terus berkembang dan sudah berlalu 1 tahun, dihitung bulannya bulan Islam Bu, maka ibu keluarkan zakatnya 2,9, mendekati 3 juta zakat malnya. Ya, setahun. Jadi pengeluaran zakatnya bukannya setiap hari seminggu, bukan, setahun. Kalau itu sedekah Bu, jadi ibu belum mengeluarkan zakat. Itu yang pertama. Iya, tuh nggak. Ya karena ini beda Bu. Ini bukan zakat yang baru ini ya Bu ya, zakat penghasilan, zakat kontemporer ini. Tapi ini zakatnya zakat mal. Jadi perlakuannya itu bukannya setiap bulan kita mengeluarkan Bu. Jadi ketika ini sudah mencapai nisab, baru kita wajib mengeluarkannya. Kalau belum, karena kan harga emas berbeda Bu. Harga emas pada saat ibu punya uang setahun itu beda. Bisa jadi ibu sudah nggak wajib zakat. Ngerti nggak Bu? Kalau pas nisab pas nisab saja, pas misalnya kita punya uang hari ini misalnya 119 juta, berarti kita wajib zakat. Kalau sekarang hari ini baru 118 juta, belum wajib zakat. Gitu Bu. Pada waktunya, makanya pada waktu itu sudah setahun, dan setahun itu sudah mencapai nisab. Dilihat harga emasnya pada hari itu, wah udah wajib, berarti ibu bayar zakat. Sudah setahun tuh Bu. Tapi kalau belum, berarti ibu sedekah. Kita konsepnya tadi yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat, kita sedekahkan. Tapi kalau ibu sudah punya uang 85 gram emas pada hari ini, ibu keluarkan. Sudah dihitung setahun. Kalau misalnya pada waktu setahun kita petik misalnya 20 juta, 30 juta, masuk enggak gitu. Misalnya udah mau setahun nih ya, misalnya kita petik 20 juta, misalnya kita keluarkan gitu. Iya, kalau itu berarti lebihnya apa? Sedekah itu Bu. Iya, kalau ibu zakatnya 20 juta, berarti penghasilannya, pendapatan uangnya bukan 119 juta Bu. Kalau 20 juta, kebayang ya Bu ya, berarti lebih banyak lagi uangnya ya. Iya. Berarti kalau misal uang 119 juta ibu zakatkan 20 juta, yang lainnya berarti sedekah. Gitu. Itu contoh. Sekarang tinggal ibu-ibu bisa melihat apakah sudah wajib zakat atau belum. Mudah-mudahan minggu depan ibu wajib zakat. Ya kan? Ya itu kan tandanya, bayangkan, wajib zakat itu 85 gram emas Bu. Itu yang disebut orang yang kaya. Masya Allah. Jangan sampai kita tidak mau mengeluarkan ya, nanti akan disetrika nih punggungnya. Jadi katanya inilah yang kau nggak mau keluarkan. Hadza ma kanaztum. Ini yang kau nggak mau keluarkan ini. Gitu Bu. Jadi godaannya kalau udah punya uang banyak, dia kadang-kadang godaannya sayang. Makanya uang itu titipan. Harus merasa dititipin. Kalau merasa memiliki, dibawa ke dalam hati, ini yang repot. Coba kalau ibu udah belajar kajiannya kemarin, pasti kan nggak salah ya Bu ya. Silakan ibu perbaiki lagi. Jangan sampai lebaran mendatangkan dosa baru. Iya nggak Bu? Iya. Dah. Makanya kalau memang mau mencari keuntungan, jual belinya jangan uang. Jual belinya adalah barang. Ya Bu ya.
Ini yang mau kaya pakai uang cukup, nggak bisa. Menzalimi dampaknya akan hancur. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Itu Bu. Ada lagi pertanyaannya. Jadi ibu berdosa, mohon ampun kepada yang Maha Kuasa. Ibu makan. Kita makan. Iya, artinya ibu mengambil riba gitu Bu. Ibu mengambil riba itu artinya mengambil itu memakan. Bagi memakan itu bukan kita bukan makan begini Bu. Definisi makan bukan gitu, tapi kita mengambil uang tukaran itu Bu. Maksudnya kita uang kita 100, nah ditukar orang, jadi kita dapat cuma 90. Berarti kan kita yang diambil sama orang. Iya, itu riba. Iya, jadi kan gini ya, yang bertransaksi riba itu dua-duanya. Satu, orang yang mengambil keuntungan dengan cara menzalimi ibu. Dua, ibu juga melakukan transaksi tukar uang dengan uang, tapi nominalnya nggak sah. Riba apa namanya ini? Apa Bu? Salah. Kalau riba nasiah itu yang telat serah terimanya. Kalau yang nggak sama bentuknya atau jenisnya itu namanya riba pada. Bu, ada nggak Bu hadiah lagi Bu? Ada ya? Oh iya. Iya, Bu, ada yang nanya lagi yang di sini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku tanya, kan ada orang utang, udah meninggal, tapi belum bayar utang, gimana tuh? Tapi kalau saudaranya nggak pada tahu, terusnya saya udah ngomong gini aja, udah biarin sedekahin aja deh yang di sana gitu, gimana? Yang kedua, ada orang yang gaji 500, terus dia ganti nanti katanya ganti 1 juta deh, lebihin gitu. Gimana tuh Pak Ustaz? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, makasih Bu. Yang pertama tadi tentang hutang orang yang meninggal. Kalau ibu nggak sedekahkan kepada dia nggak bisa masuk surga. Satu itu. Oleh karenanya, adab utang piutang harus sebaiknya itu ada pencatatan dan ada saksi. Biar apa? Biar ibu nggak terzalimi setelah meninggal, ada saksinya bahwa dia punya utang. Ya, oleh karenanya ada selalu pengumuman bagi di sini jamaah yang punya urusan utang piutang kepada almarhum atau almarhumah, silahkan selesaikan kepada keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz, bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Terkadang kita ingin bertransaksi agar kita bersih dari riba, tapi kadang melalui transaksi kita orang yang belum mengerti. Yang kedua, zaman sekarang kan beli rumah itu, di perumahan itu kredit ya, apakah hukumnya riba? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari yang lain yang syariah. Cari lembaga keuangan syariah yang memang tadi ibu udah nggak pastikan, nggak ada tadi denda-denda, nggak ada menzalimi dan lain-lain. Itu yang sudah saya jelaskan. Hindari itu. Dan memang kita perlu bersabar. Itu ya, saya juga baru dengar. Itu pimpinan saya itu baru punya rumah 9 tahun, baru punya mobil, baru punya rumah 11 tahun. Lama juga kata saya. Segitu pimpinan gitu ya, baru punya mobil 9 tahun. Dan ya artinya gini, ya nggak perlu, kalau memang di sini ribanya ya udah dia ya beli ya yang second gitu. Begitu, itu contoh yang dia perlihatkan ke saya gitu. Kalau memang kita nggak mampu ya jangan. Kalau memang ada ribanya ya lebih baik jangan. Kecuali memang kita punya uang, gitu kan. Bahkan ini berbagi pengalaman juga. Bahkan dia bilang begini, kan rukun Islam itu nggak ada di situ rumah, kata dia gitu. Justru haji. Justru dia haji dulu. Ya kan, saya makanya luar biasa gitu ya. Masya Allah.
pelajaran berharga bagi saya. Ya, jadi orang-orang nabung haji gitu ya untuk menyempurnakan keislaman. Ya mudah-mudahan kita diberikan kelapangan rezeki. Ya. Sing sabar, ya hati-hati, hindari hidup berkah. Tujuan adalah kebahagiaan. Jangan sampai gara-gara kita mengambil riba hidup jadi sengsara, baik di dunia maupun sudah dipastikan di akhirat. Begitu Bu, luar biasa pertanyaannya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas lagi nanti bisa kita via WA ya Bu ya. Kita tutup dengan bersemangat alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.